Halo Smart People, selamat datang di Sequis Talk. Selama beberapa bulan terakhir, kita banyak menghabiskan waktu di rumah karena ada PSBB, pandemi COVID-19. Jadinya banyak yang tiba-tiba menemukan hobi baru nih. Ada yang memelihara tanaman, ada yang main sepeda, dan yang tidak kalah penting nih, yang lagi booming, main saham. Ya walaupun namanya main saham, tapi hasil yang didapatkan tidak main-main. Karenanya banyak yang semangat, yang mulai nih investor-investor baru. Buktinya, Custodian Central Efek Indonesia mencatat hingga akhir Juli 2020, jumlah investor di Bursa Efek Indonesia naik 21,66% dibandingkan akhir tahun lalu. Namun bagi pemula, investasi baik di pasar saham, reksadana, atau instrumen-instrumen lainnya yang belum familiar mungkin terkesan rumit atau membingungkan. Kalau Anda termasuk salah satu yang ragu-ragu untuk mulai berinvestasi karena bingung mulai dari mana, sekarang saatnya nih kita bahas semuanya dari awal. Mulai dari mengapa kita perlu investasi dan instrumen apa yang cocok untuk pemula. Untuk itu, lebih enaknya kita berbincang-bincang dengan Pak Franky Kumendong selaku Equity Portfolio Manager Sequis Asset Management. Selamat pagi Pak Franky. Selamat pagi Pak Hilman. Sehat Pak? Sehat, syukur. Masih WFH Pak ya? Sehat Pak. Kita kan mau ngomongin soal tren yang lagi booming sekarang nih Pak. Investasi, karena memang pada tahun 2020 ini ketika orang lebih banyak di rumah, mereka mulai mencoba hal-hal baru termasuk investasi. Nah, hal pertama yang mau saya tanyain dulu nih, kenapa sih kita harus melek dengan investasi? Sebelum berbicara mengenai investasi, sebaiknya setiap orang sudah punya tabungan. Jadi sebagian pendapatan ditabung. Nantinya uang tabungan bisa digunakan dalam berbagai hal, termasuk sebagai dana darurat. Dana darurat ini sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, bila sebagian pendapatan sudah disisihkan untuk tabungan dan masih ada sisa uang, baru bisa dipakai untuk investasi. Penting untuk kita pahami bahwa uang 100.000 pada saat ini nilainya akan berbeda dengan 100.000 pada 10 tahun nanti, yaitu daya belinya akan terus menurun karena inflasi. Jadi, investasi adalah cara tepat agar nilai atau daya beli uang kita bisa meningkat di masa depan. Oke, nah menarik nih. Tadi kan kalau dibilang soal 100.000 sekarang misalnya Pak ya, dibanding misalnya di tahun 2030 nilainya juga pasti akan beda gitu ya. Nah, biar lebih kebayang nih Pak buat orang-orang yang mau mulai investasi, mungkin dicoba ada perhitungannya kali Pak ya, coba dibandingkan mengenai perbedaan menabung dengan reksadana mungkin Pak. Kita coba lihat saja ilustrasi berikut ya. Ya Pak. Investasi sifatnya untuk jangka panjang, tabungan lebih tepat untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi, punya tabungan tidak cukup. Mari kita bandingkan, misalnya menabung dengan deposito bisa memberikan return 5% per tahun. Dan asumsi inflasi misalnya 3%, setelah dipotong pajak, kenaikan nilai bersih dari menabung sekitar 1% saja. Sedangkan investasi di reksadana, misalnya reksadana pendapatan tetap atau obligasi, bisa memberikan return sekitar 7% per tahun. Atau kenaikan nilai 4% setelah inflasi. Selisih perbedaan return 3% mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang, akumulasi return-nya akan berbeda signifikan. Namun harus diingat pula, setiap investasi tentunya memiliki risiko, termasuk di reksadana. Walaupun secara umum, return reksadana lebih fluktuatif atau bisa naik turun, misalnya yang berbasis saham atau campuran. Sebenarnya berdasarkan data historis, dalam jangka panjang trennya naik. Nah, selisihnya lumayan juga ya Pak ya. Mending sih ya sebelum kita bahas lebih jauh, supaya yang belajar sama-sama paham nih mengenai investasi, bisa dijelaskan secara singkat nggak Pak, reksadana itu apa sih? Dan cara kerjanya kayak gimana sih? Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksadana menjadi
investasi yang cocok untuk pemula karena lewat reksadana sudah ada manajer investasi yang mengelola produk reksadana dengan portfolio atau komposisi saham emiten atau obligasi, baik itu pemerintah maupun korporasi, secara optimal dan masing-masing saham obligasi sudah dianalisa dengan baik. Sedangkan jika nabung saham langsung, artinya sebagai investor, kita harus meluangkan waktu yang cukup mempelajari dan memantau perkembangan setiap saham emiten yang kita miliki secara rutin dan terus-menerus. Nah, karena yang mengelola adalah manajer investasi yang sudah tersertifikasi dan memang ahli di bidangnya, jadi bagi investor pemula, reksadana adalah salah satu instrumen yang tepat. Harusnya mulai kebayang ya, misalnya kayak gini, misalnya kalau memang reksadana itu kan kita tinggal memberikan semuanya ke manajer investasi dan dikelola gitu ya. Sedangkan kalau memang investasi secara saham kita harus rutin tiap hari mengecek portfolio, mengecek IHSG dan semua saham-saham yang kita punya. Nah, selain dikelola oleh profesional nih Pak, sebenarnya apalagi sih keuntungan kalau kita, misalnya ya saya sebagai investor pemula berinvestasi di reksadana? Reksadana tidak perlu investasi yang terlalu besar. Berinvestasi di reksadana bisa dilakukan minimal Rp100.000. Apabila investor ingin melakukan diversifikasi, tentunya Rp100.000 tidak cukup. Melalui reksadana, investor dapat memperoleh investasi yang terdiversifikasi dengan modal yang relatif rendah. Dana investasi pada reksadana dapat dicairkan dengan cepat, maksimal 7 hari dari pengajuan. Dana di reksadana sudah diterima di rekening. Walaupun pada umumnya bisa dalam waktu 3 hari saja. Likuiditas bukan masalah di reksadana. Sebaiknya berinvestasi di reksadana yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang kredibel. Yang pasti harus memiliki izin sebagai perusahaan manajer investasi, yaitu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan perusahaan beranggotakan jajaran manajemen yang memiliki izin wakil manajer investasi. Selain itu, perusahaan manajer investasi harus punya variasi produk yang memadai. Tidak harus banyak, tetapi variatif, sehingga investor bebas memilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi, keuntungan reksadana yang pertama, save time. Yang kedua, dengan modal yang lebih kecil, kita sudah bisa diversifikasi. Misalnya gini Pak, tadi kan berbicara mengenai memilih perusahaan investasi atau perusahaan manajer investasi yang kredibel gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri sebenarnya di Indonesia sendiri ada banyak gitu Pak perusahaan manajer investasi. Nah, kita kalau lebih spesifik nih Pak, kita sebenarnya harus pilih perusahaan yang seperti apa sih Pak? Sebetulnya, semua kriteria yang tadi saya sebutkan sudah dipenuhi oleh Sequis Asset Management. Perusahaan yang masih satu grup dengan Sequis Life dan Sequis Financial ini memiliki kemitraan strategis dengan Nippon Life Insurance Company atau NISEI. Keduanya merupakan institusi keuangan besar. Sequis sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia. Nippon Life sebagai perusahaan terkemuka di Jepang. Jadi, keduanya merupakan nama besar di industri keuangan. Intinya, Sequis Asset Management didukung oleh Nippon Life yang sudah punya pengalaman lama di industri keuangan, termasuk dalam pengelolaan investasi, sehingga pengalaman dan best practice yang teruji diturunkan ke Sequis Asset Management. Dengan tim yang profesional dan berpengalaman, Sequis Asset Management berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan berusaha menyediakan produk investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, oke. Tadi kan sudah dibahas juga nih ya perbandingan keuntungan dari menabung dan investasi reksadana. Kita juga sudah tahu perusahaan manajer investasi yang kredibel seperti apa gitu ya buat yang pemula mungkin ya yang seperti saya juga yang pengen investasi di tengah pandemi ini. Jadi kebayang nih ya mau kemana nih kalau memang nanti mau main reksadana gitu ya. Nah, setelah kita tahu kelebihannya apa aja, misalnya nih Pak, saya mau mulai investasi reksadana. Kira-kira saya harus hubungi siapa nih Pak ke Sequis Asset Management nih Pak? Bisa menghubungi website Sequis
yaitu di www.sequis.co.id. Dari halaman home, lalu klik investasi, layanan cara berinvestasi. Di situ ada pilihan. Bisa download formulir pembukaan rekening buat individu atau download formulir pembukaan rekening buat institusi. Bukti transfernya dikirim melalui fax ke 021 5223 287. Investor baru akan dibantu juga dan dijelaskan mengenai profil risiko. Jadi kita tahu nasabah ini profil risikonya konservatif, moderat, atau agresif. Dari situ bisa disesuaikan pilihan produknya dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Misalnya produk yang cocoknya nih, kalau misalnya saya berusia 33 tahun dan sudah berkeluarga, anak berusia 3 tahun, yang mungkin yang 2-3 tahun lagi akan masuk sekolah dasar nih Pak. Produk investasi reksadana apa ini Pak yang cocok di Sequis Asset Management untuk saat ini Pak? Dan kalau bisa sih ya, produknya juga disesuaikan nih dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pak. Secara singkat seperti ini. Untuk investasi 2-3 tahun, sebaiknya reksadana pendapatan tetap. Sedangkan untuk investasi lebih dari 5 tahun misalnya, saya sarankan reksadana campuran atau balance, atau bisa juga reksadana saham atau equity. Namun, untuk merekomendasi produk secara detail, pilihan produk harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi secara lebih detail lagi. Misalnya, gaji saat ini berapa, kemudian pengeluaran berapa, tabungannya berapa, tujuan investasinya untuk apa, berapa banyak uang yang bisa diinvestasikan setiap bulan. Oke. Berarti memang balik lagi ke lihat profil risiko dari saya juga ya Pak, misalnya tujuan investasinya juga untuk apa gitu berarti ya. Karena memang untuk yang investasi jangka pendek dan jangka panjang itu produknya juga beda ya Pak ya. Nah dari penjelasan tadi supaya kita tahu nih Pak yang cocok apa, saya juga perlu tahu nih yang cocok apa. Emangnya tipe-tipenya ada apa aja sih Pak? Tipenya ada beberapa. Pada dasarnya, produk memiliki tingkat risiko berbanding lurus dengan tingkat return yang bisa didapatkan. Jadi, return yang paling kecil, tapi risiko juga paling rendah adalah reksadana pasar uang. Di atasnya ada reksadana pendapatan tetap, lalu reksadana campuran. Dan secara historis, return paling tinggi, tapi risiko tinggi juga adalah reksadana saham. Oh, oke. Mulai kebayang sih ya, saya tadi udah mendapatkan informasi soal perbedaan tabungan dan reksadana, lalu ada rekomendasi perusahaan yang seperti apa, lalu tipe-tipenya yang cocok seperti apa. Harusnya nih ya, ini udah menjadi pengetahuan baru buat para investor pemula yang di luar sana termasuk saya untuk mulai berinvestasi, karena memang investasi memang diperlukan untuk sifatnya jangka panjang. Tabungan memang kita perlukan untuk nantinya digunakan misalnya sebagai dana darurat, tapi kalau memang menginginkan nilai uang kita yang terus tumbuh, investasi diperlukan untuk masa depan. Begitu Pak Franky? Ya, Oke. bisa dikatakan demikian Pak Hilman. Oke. Terima kasih Pak Franky atas sharing singkatnya, tapi lumayan bikin saya melek nih, terutama soal investasi dari reksadana. Yang saya tangkap dari obrolan barusan, investasi itu sebenarnya nggak sulit dan nggak menakutkan. Selama kita dibantu oleh pihak yang tepat, investasi bisa dilakukan dengan mudah. Jadi buat yang ingin memulai, jangan lupa mengunjungi website Sequis, yaitu www.sequis.co.id, atau jika untuk pembukaan rekening Anda bisa dengan email ke care@sequissam.co.id. Mudah-mudahan cukup memberi Anda pengetahuan dan semangat untuk berinvestasi. Sampai jumpa di Sequis Talk selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih Pak Hilman.